banget makan rotinya, sepertinya sangat menghayati ya. Emang ya, roti bagi warga plus 62 udah akrab jadi teman buat menggajal perut. Apalagi ngomongin bentuk, isian, dan varian rasa yang beragam, roti juaranya deh. Nah, buat yang belum tahu, ini namanya roti gembong gembul, bos. Pelopor roti gembong kekinian di Indonesia. Historinya, roti gembong ini adalah kudapan para bangsawan dan Raja Kutai loh. Teksturnya yang lembut serta rasanya yang manis membuatnya mudah diterima oleh semua kalangan. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh couplepreneur asal Magelang, Junior Jais dan Nafisa Nadia Fatin untuk membuat roti gembong kekinian sebagai sumber cuan. Halo bos, perkenalkan aku Nadia, aku CEO Roti Gembong Gembul dan suami saya. Nama saya Yuyun, aku juga CEO Roti Gembong Gembul. Selamat datang di Gerai Gembong Gembul. Ini dia couplepreneur asal Magelang yang berhasil membuat roti gembong khas Kutai jadi viral. Gimana nggak viral? Tuh lihat, isiannya aja ada sekitar 40 rasa dan dibuat langsung ketika ada orderan masuk. Jadi pastinya fresh banget ya. Roti Gembong Gembul adalah roti khas Kutai Kertanegara, Kalimantan. Oleh gembul kita olah seperti ini, lebih kekinian dengan showcase, jadi orang bisa melihat cara membuatnya dan cara memberi isiannya. Emang ya, kalau kita bisa melihat proses pembuatannya langsung seperti ini, serasa ada nilai tambahnya tuh. Gak cuma aktivitas memberi isian roti, di sini kita juga bisa melihat langsung proses pembuatan roti gembongnya loh. Oh iya, dinamakan roti gembong karena roti ini bentuknya mengembang atau menggembung di bagian atasnya. Di sini kalian bisa pilih isiannya, mau manis atau asin juga ada kok. Atau mau di mix juga bisa. Tapi yang jadi pertanyaan, kok bisa pilih roti gembong jadi sumber cuannya? Cerita awalnya dulu pertama saya sama suami jalan-jalan ke Samarinda, ke Kalimantan, ada nikahan sepupu. Terus di situ kita jajan roti gembong. Nah, dari kita jajan itu kita bawa pulang ke rumah. Terus setelah kita makan, ternyata enak banget ya. Terus saya sama suami eksperimen, kita bikin roti yang sama tapi kita menggunakan resipi kita sendiri. Tuh, resepnya amati, tiru, dan modifikasi ya. Berawal dari jalan-jalan ke Kalimantan, ternyata bisa jadi ide bisnis bedulan cuan. Apalagi jalannya sama pasangan ya, sempurna banget deh. Oh iya bos, Nadia dan Yuyun emang sudah lama menjadi couplepreneur. Bisnis roti ini adalah bisnis kesekiannya, jadi nggak heran kalau mereka bisa melihat peluang seperti ini. Tapi ribet nggak sih bisnis bareng pasangan? Apa malah menguntungkan? Awalnya dari menentukan nama gembul sendiri aja saya sama suami udah berantem, karena kan kita couplepreneur ya. Jadi nentuin nama berantem, nentuin resep berantem, nentuin warna ini gerai berantem. Jadi bener-bener dihasilkan dari pemikiran kita berdua ya. Tenang bos, berantem di sini bukan tanda kutip pukul-pukulan atau KDRT ya. Berantem di sini maksudnya apapun yang dibuat semuanya atas hasil diskusi bareng-bareng. Bisa dibilang mereka nggak cuma bisa saling melengkapi sebagai suami istri, tapi sebagai couplepreneur juga bisa bos. Apalagi basic keduanya sangat berbeda ya. Kalau Nadia memiliki basic tata boga, sang suami memiliki pengalaman di bidang perhotelan luar negeri. Dari sinilah lahir perpaduan bisnis yang kuat sehingga nggak heran kalau saat ini gerai roti gembong gembul sudah mencapai 70. Katanya pemilihan warna gerai dan juga packaging ini ada maknanya loh. Emang kenapa sih? Jadi sebenarnya saya agak detail ya, masalah pemilihan warna, pemilihan bungkus, masalah kualitas produk. Jadi kenapa warna seperti ini? Kami melihat bahwa warna kuning dan oranye itu melambangkan warna yang manis. Jadi ketika orang melihat itu, dia punya appetite. Jadi orang tertarik untuk mencoba seperti itu. Udah jelas ya bos, jadi untuk menentukan warna nggak boleh sembarangan. Semua ada ilmunya dan sangat berpengaruh bagi psikis para pembeli ya. Tapi kenapa sih memilih roti sebagai bisnis? Seperti yang kita tahu, roti ini kan sudah banyak banget pemainnya.
Jadi menurut pengamatan kami, yang namanya nasi, mie, dan roti itu nggak bisa jauh dari masyarakat Indonesia. Jadi kami melihat observasi bahwa roti dari zaman saya kecil sampai sekarang itu masih eksis. Bahkan perkembangannya lebih banyak dan banyak lagi. Emang sih, yang namanya olahan nasi, mie, dan roti pasarnya udah luas banget. Dan demand-nya juga sangat tinggi tuh. Jadi kalau mau bisnis di bidang ini sah-sah aja ya. Tinggal tentukan strategi yang pas supaya produk kalian bisa diterima di pasaran. Tapi yang namanya bisnis pasti ada kendala, nggak selalu berjalan mulus. Tentunya setiap pengusaha punya kendala ya, dan hampir bermacam-macam kendala itu. Cuman alhamdulillah kita melihat bahwa semua kendala yang ada itu kita jadikan sebuah tantangan agar kita bisa lebih baik ke depannya. Dengan menjadikan kendala sebagai sebuah tantangan, alhasil bisnis yang mereka jalani saat ini bisa dikatakan cukup sukses. Bahkan dalam sehari, setiap gerainya bisa menjual lebih dari 500 pieces roti loh. Harga rotinya berkisar 10.000 sampai 20.000 rupiah. Jadi kalau dihitung-hitung, omset perharinya kurang lebih 5 juta per gerai. Kalau dikalikan dengan total gerainya, berarti pasangan ini bisa mengantongi cuan sebesar 350 juta per harinya. Wow! Kalau mau join kemitraan juga boleh banget. Mereka menawarkan sistem kemitraan manajemen, di mana kalian hanya dijadikan sebagai investor dan yang menjalankan bisnis ini tetap tim dari Roti Gembul-Gembul. Kenapa? Supaya rasa dan kualitas produknya tetap terjaga tuh. Harga kemitraannya start dari 250 juta ya bos. Nah bos, tertarik nggak dengan bisnis Gembul-Gembul? Atau mau bisnis yang lain? Nggak masalah, yang penting cuan bos. Ide bisnis itu emang bisa datang dari mana aja. Ada peluang dikit, sikat. Kayak usaha yang dibangun Ade Wulandari ini, awalnya dari iseng-iseng, terus banyak yang suka sama produknya. Sekarang bisnis isengnya malah jadi penghasilan utama. Awalnya tuh dimulai dengan iseng-iseng. Jadi karena waktu itu aku punya anakku ulang tahun, aku coba iseng-iseng untuk bikin goodie bag sendiri gitu. Dan aku pajang di sosial media, ternyata kok responnya bagus ya, teman-temanku pada nanya, itu belinya di mana gitu, padahal aku bikin sendiri kan. Nah dari situ aku mulai coba untuk terima pesanan. Mau bisnis produk tersier? Inovasi adalah harga mati. Menjual tas dengan bahan kulit asli, dilukis gambar kartun dan karakter ikonik, pelanggan jadi datang terus. Ladang cuan selalu bisa diperluas, karena itu KAD juga menyediakan tas harga ekonomis berbahan kanvas. Yang paling murah malah ada yang 50 ribuan, itu yang paling mahal bisa sampai 2 jutaan. Harga 2 juta, emang ada yang mau beli? Wah, jangan salah, ada banget. Kalau untuk letter itu karena dia agak premium ya dan agak lebih mahal, itu sih masih di bawah 100 pieces ya per bulan. Karena otomatis si letter ini juga kan pengerjaannya itu butuh skill yang nggak gampang. Terus detail. Terus ngerjain kulit itu juga nggak bisa buru-buru. Nah kecuali untuk yang produk print, yang kanvas print itu kita bisa ngerjain di atas dari 500 sampai 1000 pieces per bulan. Langsung kebayang cuannya? Let's say laku 80 pieces tas kulit harga 1,5 juta plus 5.000 pieces tas kanvas dengan harga Rp50.000. Omset per bulan ratusan juta masuk kantong. Merinding banget ini dompet membayangkannya. Yuk kita intip tempat produksinya. Halo bos, selamat datang di Mohi Mohi Show. Ini dia tempat produksi kita. Yuk kita lihat-lihat. Peluangnya udah terlihat terang benderang, ngerjainnya jangan anggot-anggotan. Cuannya mau serius, ngerjainnya juga harus serius. Betul apa betul? Aku coba kerjain sendiri. Terus aku coba untuk terima pesanan semampuku karena pada saat itu aku benar-benar mulainya itu sendiri tanpa ada bantuan pihak lain gitu. Aku jahit sendiri, aku potong sendiri semuanya dan itu aku lakukan sambil kerja. Jadi pagi sampai sore itu ngantor, terus pulang kerja setelah anak tidur aku lanjutin bikin pesanan Mohi Mohi Show itu gitu. Kurang serius apa? Sambil kerja lanjut kerjain pesanan.
Tapi itu dulu ya, setelah permintaan meningkat, Kak Ade tinggalin status karyawan. Apakah setelah itu semua berjalan lancar? Tentu tidak ya, Bos. Trial dan error ya, kita coba-coba cari SDM, terus apakah cocok sama kita, apakah pekerjaannya atau skillnya juga sesuai dengan yang inginkan gitu. Itu sih awal terberatnya, tapi begitu kita menemukan orang yang tepat, itu sih semuanya berjalan lancar sih. Nyemplung ke bisnis selanjur basah, jangan sampai berakhir sia-sia. Ada halangan dari tangan, tabrak terus sampai nemu jalan keluarnya. FYI bos, omset ratusan juta ini dimulai dengan modal ratusan ribu aja loh. Mulainya itu cuma 700.000 sih sebenarnya. Karena dulu basicnya kita pakai kain katun. Kain katun terus kita beli, ya biasalah itu banyak dijual di Tanah Abang kan. Nah, untuk gambar itu kita pakai aplikasi. Setelah melewati lika-liku berbisnis, Kak Ade nggak berhenti untuk mengembangkan produknya. Tapi seiring waktu dan aku juga ngikutin tren fashion juga gitu, akhirnya aku buat nggak cuman yang pangsa pasarnya anak-anak gitu, yang bisa dipakai oleh ibunya juga atau dipakai dengan kakaknya yang mungkin sudah sudah mulai ABG gitu, seperti itu. Halo bos, sekarang kita udah sampai di Galeri Mohi Mohi Show. Yuk kita lihat-lihat. Bentuknya juga bervariasi sih, model-model tasnya tuh banyak banget. Kamu juga bisa request model tas yang kamu suka. Selama kita bisa, akan kita buatkan. Jadi pengen diajarin cari cuan ala Kak Ade? Wah, ini baru namanya cuan bareng-bareng. Di sini terbuka lebar buat pencari cuan gabung jadi reseller. Syarat dan ketentuan bisa dibicarakan, yang penting niat aja dulu untuk cuan bersama. Aku mau dong Kak jadi reseller Kakak tanpa syarat gitu kan Kak? Gampang banget. Gampang banget ya? Syaratnya pasti ada, tapi aku yakin deh Bang pasti suka. Wah. Saran aja nih dari Kak Ade, kalau kamu punya bakat gambar, bisa beli jadi produk-produk tas atau dompet polosan seperti ini. Tinggal digambar sesuai kreasi, bikin sketsa dulu, baru dilukis. Pastikan pakai cat akrilik ya, supaya nempel sempurna. Ya, setelah ada sketsa seperti ini nih Nat, nah nanti kamu blok dulu warnanya. Biasanya kita blok, kita isi dengan warna putih. Biasanya sih untuk pengeringan tergantung, kalau kamu mau cepat kamu bisa pakai bantuan hair dryer sih untuk ngeringin ini. Oh gitu. Oke bos, uji coba melukis di bahan kulit biar diwakilin aja sama Nadia. Kak, kira-kira kisaran Kakak untuk menjual ini berapa sih Kak? Kalau untuk produk yang dilukis itu yang paling murah mulai dari 350.000. 350.000. Berarti satu item ini kira-kira dapat cuannya berapa tuh Kak? Cuannya itu maksimum bisa 100% sih. Wow. Lumayan sangat menarik kan? ya. Banget. Memang ngerjainnya sih agak lama. Dan mungkin bagi sebagian orang yang nggak bisa gambar agak sulit. Tapi kalau mikirin cuannya udah pasti cuannya Sulitnya terkalahkan dengan cuan. Nah, kebayangkan bosku berapa cuan yang akan bosku dapat kalau misalnya bosku bisa menjual 5 benda unik seperti ini. Jadi reseller juga nggak kalah cuan ternyata. Jadi gimana Nat? Mau jadi reseller atau ngelukis sendiri nih? Kalau bos di rumah gimana? Aduh nih Kak, kayaknya Nadia nggak akan keburu deh ngerjain ini. Kayaknya Kakak aja. Aku jadi reseller aja deh Kak. boleh deh. Boleh ya. Nah, aku foto-foto dulu deh Kak, karena biar aku promoin di media sosial juga dan gampang juga aku jualnya. Aku jadi reseller Kakak aja, bentar ya, aku foto dulu. Iya dong. Gimana memulai bisnismu sekarang? Karena yang penting cuan bos. Halo bos, tren bisnis minuman kekinian emang lagi marak banget ya. Gak cuma kopi, boba, atau minuman segar yang berasal dari buah, tapi juga ada nih es teh yang sedang viral. Mungkin sebagian orang udah banyak yang tahu sama es teh kekinian yang satu ini. Yap, ini dia es teh Indonesia. Memadukan teh dengan campuran bahan lainnya serta aneka topping kekinian, emang brilian banget tuh idenya. Apalagi tempat nongkrongnya dibuat estetik seperti ini. Duh, dijamin betah deh ngecil bareng teman-teman. Halo bos, nama saya Haidar. Saya adalah co-founder dan CEO dari Es Indonesia. Mau tahu bisnis seperti apa? Yuk, ikut saya yuk.
Kenalin nih bos, Haidar Wijanto, salah satu co-founder dan juga CEO-nya ST Indonesia. Di usianya yang terbilang masih muda, Haidar ternyata sudah terjun di dunia bisnis sejak SMA loh. Berawal dari jualan pulsa, susu, hingga kopi kekinian, saat ini Haidar menjatuhkan pilihan bisnisnya pada ST. Sebenarnya kenapa sih milih ST? Berawal dari, saya kan udah 10 tahun di bisnis F&B ya. Udah bikin brand Momo Milk, Moza, Forestry, beberapa brand F&B lah gitu kan. Terus akhirnya saya punya data bahwa apapun konsep F&B yang saya bikin, teh tuh menjadi pilihan consumers gitu kan, pasti top 5 gitu. Berangkat dari data itu akhirnya saya berpikir, ya memang gimana kalau kita jualan sesuatu ya memang market sudah tahu produknya apa dan sudah ada minatnya dan tinggal kita naik kelaskan ibaratnya gitu kan. Jadi konsep sederhananya adalah kenapa harus yang istimewa kalau yang biasa bisa kita istimewakan gitu kan. Gak heran kalau bisnis ST langsung melejit ya bos. Berawal dari data yang kuat, di mana ST selalu masuk top 5 di semua bisnis F&B yang ia punya, akhirnya Haidar mencoba peruntungannya untuk membuat ST naik kelas. Dan hasilnya 3 tahun usahanya berjalan sudah ada sekitar 350 gerai ST di seluruh Indonesia. Luar biasa ya bos. Tapi kita mau tahu dong, awal mula promosiin produknya gimana sih? Kita mulai dari pameran lah dengan capital sekitar 2 juta, itu juga patungan berempat sama co-founder ya. Masuk ke event, ke festival gitu dan ya nggak langsung boom gitu, cuman karena kita yakin dengan visi kita gitu kan, bahwa dan kita punya didukung dengan data gitu, akhirnya kita bertahan, sempat buka di Jakarta juga pertama kali gitu kan, kurang berhasil, kita pindah lagi kurang berhasil, terus kita bikin yang di Bogor dengan konsep yang memang lebih apa ya, mungkin lebih product fit ke market ya. Tuh kan bos, yang namanya usaha nggak ada yang instan. Buktinya sekelas Haidar aja yang sudah malang melintang di dunia F&B tetap merasakan sulitnya menjual produk. Tapi yang namanya pebisnis sejati punya mental yang kuat dan gak bakal nyerah gitu aja bos. Buktinya dari beberapa kali kegagalan, dia masih tetap bertahan dan berhasil membuat inovasi-inovasi baru yang memang disukai oleh target pasarnya. Dan alhamdulillah di tahun 2020 di saat para pebisnis lainnya banyak yang gulung tikar, Bos Haidar malah buka ratusan gerai dalam hitungan bulan. Salut deh. Tapi apa sih yang dilakukan Bos Haidar saat produknya tidak laku di pasaran? Makanya kita re-strategize lagi, kita rombak lagi ulang gitu kan, apa yang kita lakuin kurang baik, ternyata kita tampil ini produk gitu kan, kita gedein booth size-nya gitu, lebih kelihatan brandingnya, buka di Bogor, pricing-nya kita juga mainin gitu kan, akhirnya lebih fit, cocok, begitu udah cocok baru kita scale up besar-besaran. Yang namanya bisnis kudu banget punya strategi yang baik ya bos. Kalau nggak berjalan sesuai rencana, jangan sungkan untuk merubahnya. Pelajari tren yang sedang berjalan, lihat juga permintaan pasar dan jangan lupa terus berinovasi. Kalau semua cara sudah dilakukan, jangan lupa berdoa ya bos, supaya dipermudah segala sesuatunya. Amin. Serba putih ya kan, seperti teh bisa bikin tenang. Produknya macam-macam, kita campur teh dengan aneka buah-buahan, ada berapa yang toppingnya pakai cheese cream, ada boba, ada jelly, ada green tea, semua lengkap lah di sini. Gitu. Jadi teman-teman harus mampir ke sini gitu kan, dan memang harganya affordable juga. Tuh sebesar ini nih, ini yang versi coklat, 22 oz, sekitar 700 ml ya, segar banget. Kita cobain ya. Wah, enak banget. ST Indonesia, teh dikasih coklat. Duh, emang deh pengalaman Bos Haidar dalam dunia F&B nggak usah dipertanyakan lagi ya. Setelah sukses dengan produk ST kekiniannya, ia pun langsung segera mengeluarkan produk roti sebagai pendampingnya. Emang bener sih, yang namanya ngeteh kurang lengkap kalau nggak sambil nyemilin jajanan. Harganya mulai dari Rp12.000 sampai Rp35.000, sedangkan untuk minuman es tehnya start Rp6.000 sampai Rp24.000. Dalam sebulan, gerai es teh kekiniannya Haidar ini bisa menjual lebih dari 2.000 cup loh bos.
Jadi kalau kita hitung secara kasar, 2.000 pieces dikalikan harga termurah saja dari es tehnya yaitu Rp6.000, berarti total pendapatan per bulannya kurang lebih 12 juta rupiah. Ini baru satu gerai ya bos. Kalau dikalikan 350 gerainya, apa nggak cuan namanya? Sekali-sekali kita mau ngetes nih, kira-kira Bos Haidar bisa nggak ya bikin satu cup minuman es teh kekinian miliknya sendiri? Oke, hari ini kita akan bikin boba es teh susu Nusantara. Jadi pakai boba nih guys nih. Bobanya seperti ini. Tuh, banyak kan? Kita ambil 1 scoop. Masukin. Tuh, nah. Biar memang apa? Karena hari ini spesial. Nah, kita tambahin deh 2 scoop ya. Biar banyak bobanya ya. Nah, tuh. Oke. Next kita ke bagian ambil susu Nusantaranya. Lalu kita tuang langsung nih. Saya susu Nusantaranya. Nah ini dia, jadi boba es teh Nusantara ya. Tehnya dapet, gurihnya dapet, bobanya dapet. Yang penting cuan bos, cuannya dapet. Cheers.